Pada mata kuliah bisnis statistik hari ini, kita akan mempelajari validitas, reliabilitas, dan juga normalitas pada sesi kedua kita. Pertama-tama, kita harus memahami agar sebuah kuesioner itu memiliki hasil yang tepat dan juga efisien, maka dari itu kita melakukan uji validitas dan juga reliabilitas. Fungsi dari uji validitas sendiri ini agar kita bisa mengukur valid atau tidaknya suatu item pertanyaan atau bulir pertanyaan yang terdapat pada kuesioner yang akan disebarkan kepada para responden. Sedangkan untuk uji reliabilitas sendiri, kita itu untuk mengukur instrumen apakah secara konsisten memunculkan hasil yang sama setiap kali dilakukannya pengukuran, seperti itu. Uji validitas dan juga uji reliabilitas ini adalah uji yang saling mengkait satu sama lain, agar hasil kuesioner yang dimiliki itu bisa memberikan hasil yang maksimal untuk membuat si kuesioner itu bisa digunakan secara maksimal, kayak gitu. Nah, untuk melakukannya sendiri, aku sudah ada contoh soal, aku lampirkan contoh soal tersebut di Word-nya. Kita langsung saja ke langkah-langkahnya. Pertama-tama, pasti kalian harus memindahkan dulu data yang ada di soal tersebut ke dalam SPSS kalian. Setelah itu, kita langsung saja analyze, scale, dan juga reliability analysis, seperti itu. Setelah itu, akan keluar seperti step-step seperti ini. Nah, ini tinggal kita pindahin saja items-itemsnya, bulir pertanyaannya. Setelah itu, kita klik yang statistik, pastikan kalian mengklik descriptive form itu ada item, scale, dan juga scale if item deleted. Seperti itu. Kalau sudah, kita tinggal klik continue aja, terus kita tinggal OK. Nah, setelah itu, akan keluar hasilnya. Jika hasilnya setelah itu, jika hasilnya sudah kuat, kita perlu mencari yang namanya Airtable. Nah, Airtable sendiri ini, kita harus mencari Airtable-nya ini dengan rumus yang telah diberikan. Maka tersebut kita harus mencari dulu terlebih dahulu nilai T sendiri. Nah, caranya kita ke transform, kita compute variable, akan muncul seperti ini kotaknya. Nah, target variable-nya kita tulis, ini sebenarnya bebas, asalkan kalian bisa mengetahui bahwa itu adalah nilai T. Kita bisa tulis T atau nilai T, asalkan tidak boleh menggunakan spasi, karena spasi tidak bisa masuk di input di SPSS seperti itu. Nah, selanjutnya kalian masukin saja, kita cari yang di function group, inverse df, dan juga idft. Akan muncul seperti ini. Nah, pertama-tama ini akan ada tanda tanya dua buah biji. Nah, di sini untuk tanda tanya pertama, kita bisa isi dengan probabilitasnya. Probabilitasnya sendiri ini, rumusnya sendiri bisa dicari dengan 1 dikurang alfa. Untuk alfanya sendiri, kalau di soal tidak dikasih tahu, kita bisa menganggap bahwa alfanya itu adalah 0,05. Nah, maka dari itu kita mendapatkan 1 dikurang 0,05 adalah probabilitasnya sebesar 0,95, seperti itu. Untuk yang kedua, tanda tanya yang kedua, ini kita tinggal masukin aja df-nya, seperti itu. Nah, selanjutnya, kita kalau kita udah punya nilai T-nya, kita bisa langsung mencari R tabelnya seperti itu. Nah, kita cari cara nyarinya, kita yang pertama pastiin aja kalau target variabel kita udah berubah menjadi R tabel. Ini sebenarnya terserah kalian ketiknya, yang penting kalian bisa pastiin kalau misalnya data yang akan keluar ini adalah R tabelnya, kayak gitu. Nah, untuk numeric expression-nya, kita masukin adalah rumus si R tabelnya sendiri. Sebelah sini ada rumus R tabelnya sendiri. Nah, untuk rumusnya sendiri sebenarnya itu kan T dibagi akar DF ditambah nilai T dipangkatkan 2. Nah, untuk dijadikan agar bisa diinput ke SPSS, kita akan masukkan T slash ini artinya dibagi, SQRT ini artinya akar, 28-nya ini DF ditambah sama T bintang-bintang 2. Ini artinya bintang 2 adalah kita mau dipangkatkan 2. Kalau misalnya pangkatnya ada 3, ini cuma permisalkan saja. Kalau misalnya pangkatnya 3, berarti kita bintangnya 3 dan sesuaiin saja mau dipangkatkan berapa, seperti itu. Nah, kalau udah, akan keluar hasilnya di data feed kalian sendiri. Nah, kalau misalnya kalian setelah melakukan uji, itu ada yang tidak valid, kita melakukan uji ulang lagi validitas mulai dari awal lagi. Jadi saat pertama-tama kita ingin memindahkan si item bulir pertanyaan ini, kita memindahkan
si yang bulu pertanyaan yang tidak valid seperti itu. Kita lakukan lagi step-stepnya dari ulang, maka akan keluar seperti ini. Ini akan jelas seperti ini. Kalau uji validitas yang pertama keluar seperti ini, dan uji validitas yang kedua akan keluar seperti ini. Nilai T dan R tabel akan keluar di data view kalian seperti ini. Nah, hasil output SPSS yang telah kita dapatkan, kita langsung aja input ke si interpretasi yang kita punya. Nah, pengujiannya tersebut kita bisa langsung masukin ke sini. Seperti yang tadi, kalau misalnya di pengujian pertama dia ada yang tidak valid, maka kita melakukan pengujian kedua. Maka dilakukanlah pengujian kedua sampai semuanya keterangannya valid seperti itu. Kalau misalnya di sini pengujian kedua masih ada yang tidak valid, berarti kita harus melakukan uji ulang lagi, pengujian yang ketiga dan seterusnya sampai hasilnya semuanya valid seperti itu. Nah, ini untuk uji validitas. Selanjutnya kita akan memahami bagaimana cara melakukan uji reliabilitas seperti itu. Pertama-tama kita masukkan dulu kita menggunakan data-data yang tadi. Nah, kita untuk step-stepnya bisa dilihat dari sini saja. Setelah itu, untuk di kotak yang sebelah sini, sebelah kanan, pastikan kalau kalian mau memasukkan bulir pertanyaan yang valid saja. Untuk bulir pertanyaan yang tidak valid, kita tinggal keluarkan saja, seperti itu. Setelah itu kita klik saja OK, akan keluar hasil output SPSS seperti ini. Nah, Crunchbug alpha di sebelah sini, ini dilambangkan dengan R alpha pada interpretasi. Nah, seperti ini. Nah, untuk dasar pengambilan keputusannya. Nah, 0,7-nya ini itu adalah sebagai acuan yang dipakai di uji reliabilitas sendiri, seperti itu. Ini kita tinggal masukin saja. Setelah itu, di sini dikasih tahu kalau misalnya R alpha kita yang telah kita cari itu lebih besar daripada 0,7, maka H0 diterima. Kalau misalnya H0-nya diterima, berarti kita mempunyai variable service quality itu reliable, berarti kuesioner yang kita miliki itu sebenarnya bisa diandalkan hasilnya, seperti itu. Nah, setelah itu, tidak kalah penting kita melakukan uji normalitas. Uji normalitas ini menjadi hal yang sangat penting karena kita harus mempunyai data yang berdistribusi normal agar kita memiliki hasil uji statistik yang tepat yang bisa digunakan untuk selanjutnya seperti itu. Nah, cara melakukan uji normalitas sendiri, kita bisa membuka, aku sudah masukin juga contoh soalnya di lampiran Word kalian. Nah, setelah itu kita masukkan input datanya, setelah itu kita ikuti saja step-nya. Nah, setelah itu akan keluar seperti ini. Pindahkan juga ke dependent list-nya, setelah itu kita ke plots. Karena kita pengen melakukan uji normalitas, pastikan kita checklist si normality plot with test-nya tersebut. Nah, setelah itu pastikan kita tinggal oke saja, pastikan di bawahnya, di display, kita sudah mengklik yang plots dan juga sudah mengklik yang oke. Kalau sudah, akan keluar hasil output SPSS-nya seperti ini. Kolmogorov dan juga Safiro. Nah, ini kita lihatnya yang mana? Kalau misalnya data yang kita punya itu di bawah 50, kita memilih yang Safiro Will. Kalau misalnya data kita di atas 50, berarti kita memilihnya yang Kolmogorov saja, seperti itu. Nah, datanya yang berapa banyak itu kita bisa lihat dari mana? Kita bisa lihat dari DF yang kita punya. Di sini tertulis kalau misalnya DF yang kita punya itu adalah 30. Jadi kita memilih Safirowicz sebagai patokan kita untuk membuat interpretasinya. Nah, interpretasi sendiri kita bisa lihat di sini, kalau misalnya keduanya H0-nya itu diterima, karena nilai sig-nya itu lebih besar daripada alfa. Nah, alfa yang di sini, ini sama, kalau misalnya di soal tidak dikasih tahu bahwa alfanya sekian, maka kita bisa anggap kalau misalnya alfa tersebut adalah 0,05, seperti itu. Nah, karena kita memiliki keputusan sama-sama H0 diterima, berarti kita mendapatkan bahwa data yang kita miliki itu telah berdistribusi normal, seperti itu. Untuk pengenalan lebih lanjut dan juga ingin belajar lebih dalam, aku ada lampirkan beberapa latihan soal. Kalian bisa langsung
coba aja untuk memperdalam pengetahuan kalian di uji validitas, uji reliabilitas, dan juga uji normalitas ini sendiri. Terima kasih.